Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori Budaya Organisasi Bisnis dalam Islam dan Etos Kerja Islam. A. Teori budaya organisasi dalam bisnis Islam. Budaya organisasional pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya secara umum yang ada dalam masyarakat. Budaya yang lemah tidak mampu membuat karyawan mengidentifikasikan diri mereka dengan tujuan organisasi dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, menurut Luthans, ada dua faktor utama yang membentuk budaya yang unggul, yaitu yang pertama, sadness atau tingkat penyebaran yang menunjukkan seberapa besar tingkat karyawan mempunyai nilai-nilai inti yang sama. Dan kedua adalah intensity, menunjukkan keyakinan karyawan terhadap nilai inti yang sama tersebut. B. Etos kerja Islam. Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu sifat khusus dari perasaan, moral, dan kaidah-kaidah etis sekelompok orang. Menurut Sinamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Tasmara menambahkan penjelasan bahwa dari kata etos ini dikenal pula kata etika. Etika yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai yang berkaitan dengan baik buruk. Makna nilai moral merupakan suatu pandangan batin yang bersifat mendarah daging. Jika kerja adalah ibadah dan status hukum ibadah pada dasarnya adalah wajib, maka status hukum bekerja pada dasarnya juga wajib. Kewajiban ini pada dasarnya bersifat individual atau fardu ain yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ciri etos kerja Islam yang pertama yaitu kecanduan terhadap waktu. Yang kedua, memiliki moralitas yang bersih. Yang ketiga, memiliki kejujuran. Yang keempat, memiliki komitmen. Yang kelima, istiqomah atau kuat pendirian. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, konsekuen dan berani menghadapi tantangan. Dan yang kedelapan, memiliki sikap percaya diri. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Reni. C. Upaya membangun budaya bisnis Islam. Salah satu pentingnya mengaji etika adalah untuk memberikan wawasan baru bagi terciptanya landasan utama dalam pengambilan keputusan bisnis yang memerlukan moral sebagai penentuannya. Bagi para pelaku bisnis, tentunya akan membawa pada satu pembahasan dan pengaruh untuk terciptanya keputusan yang tepat ketika menghadapi para persaingan bisnis, konsumen, pemerintah, maupun perkembangan zaman itu sendiri. Etika sebagai ajaran moral yang membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan seharusnya selalu bersumber ajaran agama. Itulah sebabnya banyak ajaran ekonomi Barat menunjukkan pada Injil dan etika ekonomi Yahudi pada Taurat. Sama halnya dengan Islam, bahwa etika ekonomi Islam termuat dalam lebih dari 1/5 ayat-ayat yang dimuat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, Islam menonjolkan 5 sifat sekaligus sebagai pedoman dalam etika bisnis, yakni kesatuan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan kebijakan. Sebagai contoh, Quraisy Sihbab menjelaskan bahwa secara normatif Al-Quran lebih banyak memberi prinsip-prinsip mengenai bisnis yang bertumpah pada kerangka penanganan bisnis sebagai pelaku ekonomi yang tanpa membedakan kelas. D. Membangun budaya kerja karyawan Islam. Budaya kerja adalah sekelompok pikiran dasar atau program mental yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kerjasama manusia yang dimiliki oleh suatu golongan masyarakat. Definisi lain, budaya kerja adalah nilai dominan yang disebarluaskan di dalam organisasi perusahaan dan diacu sebagai filosofi
karyawan serta memberikan disiplin kerja yang tinggi. Menurut Tampo Bolon, budaya kerja adalah kumpulan persepsi secara umum dari seluruh karyawan sebagai anggota organisasi. A. Integritas. Hal ini berarti karyawan mampu menunjukkan kepribadian yang baik, seperti jujur, dapat dipercaya, sopan dan menghargai pekerjaan, dan mau menjelaskan peraturan dengan disiplin sebagai dapat menunjukkan kesan yang baik di hadapan semua orang. B. Profesional. Karyawan mampu bekerja secara benar, akurat, cepat terhadap bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Dukungan manajemen. Hal ini berarti dalam bekerja karyawan memperoleh dukungan dari manajemen, seperti fasilitas komputer, kendaraan, internet, dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk mendukung dalam kelancaran kerja. E. Membangun etos kerja dan sikap mental wirausaha. Istilah wirausaha atau kewirausahaan sering dipakai secara bergantian dengan istilah wirausaha. Para ahli memandang istilah wirausaha dengan wira swasta pengertiannya sama karena berasal dari kata yang sama, yang berarti pengusaha atau usaha, dan keduanya memiliki hakikat yang sama, yaitu merujuk pada sifat, watak, dan ciri yang melekat pada wirausaha dan wirausaha. Definisi wirausaha adalah orang yang inovatif, inisiatif, pengambil risiko, dan berorientasi laba. Karakteristik kewirausahaan seperti dirumuskan Michael adalah yang memiliki perilaku sebagai berikut. 1. Keterampilan mengambil keputusan dalam mengambil risiko secara moderat dan bukan atas dasar kebetulan belakang. 2. Bersifat energik, khususnya dalam bentuk berbagai inovatif. 3. Mengetahui hasil-hasil dari berbagai keputusan yang diambil. 4. Mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa mendatang. 5. Memiliki kemampuan organisasi. F. Hubungan industrial dalam Islam. Prinsip-prinsip hubungan industrial dalam Islam adalah kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan menempatkan majikan dan buruh pada kedudukan yang setara. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masih didasarkan pada asas kesetaraan. Jika dipercaya menangani pekerjaan yang hebat, maka ia harus diberikan imbalan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak atau kedua-keduanya. Ketiga, pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Keempat, barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih murah. Kelima, mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimanfaatkan jika mereka melakukan kesalahan dalam bekerja. Keenam, mereka harus bersedia akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja mereka tidak terganggu. Baiklah, itulah hasil penjelasan presentasi kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.